Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi ke channel kita Karim Al-Jawawi. Jadi di sini kita bersama teman kita di sini akan berbincang-bincang sedikit kepada teman kita, saudara kita, seiman kita, yang mana nanti beliau ini akan membagikan pengalaman ketika beliau berada di rumah sampai sekarang berada di pondok pesantren tersebut. Bagaimana beliau kok bisa berada di sini? Apa yang menyebabkan dirinya masuk ke dalam pesantren ini belajar ilmu agamanya Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebelumnya kalau boleh tahu siapa nama Abang? Perkenalkan, nama saya itu namanya Ramadhani. Ramadhani. Jadi kalau boleh tahu Bang Ramadhani ini tinggalnya di daerah mana gitu? Kalau saya sekarang tinggal di Desa Tugujuhar, Kecamatan Estem Hulu, Kabupaten Deli Serdang. Oh, Masya Allah. Jadi Bang Dani ini kalau boleh tahu anak keberapa dari berapa saudara? Jadi saya tuh cuman mempunyai 2 bersaudara, dan kebetulan saya anak pertama, dan yang kedua tuh adik saya yang bernama Hairul Hasan. Oh, berarti Bang Dani anak pertama Lian. Nggak bisa nih jadi panutan kepada adik-adiknya lah ya kan. Nah, jadi kepala keluarganya insya Allah ya, nanti akan seperti bapaknya ayahnya. Jadi pertanyaan saya nih Bang, untuk menyingkat waktu, apa yang membuat diri Abang itu kok bisa masuk ke pesantren? Jadi sebelumnya itu Abang kemana gitu, statusnya pendidikannya? Ataukah baru lahir langsung pesantren ya kan? Atau dulu pernah sekolah TK atau PAUD, kemudian masuk sekolah dasar SD SMP, kemudian masuk ke pesantren ini waktu kapan gitu, di umur berapa gitu? Kemudian apa sih yang menyebabkan Bang Dani itu mau masuk ke pondok pesantren di sini gitu? Jadi ya gak cerita masalah sedikit lah. Jadi awal mula saya tuh masuk ke pesantren tuh, ya dulunya sih saya sebenarnya pernah sih masuk pondok pesantren itu ketika SMP 1 tuh. Tamat SD ada orang yang kayak jamaah gitu kan, orang jamaah datang ke masjid saya. Terus ya udah, kok sekarang namanya taskil lah, di taskil saya. Di taskil diajak gitu lah ya. Diajak benar. Terus saya diajak, ya udah taskil ajak pesantren. Dibilang pesantren itu seperti ini. Saya ya penasaran ya, namanya juga baru pertama kali pesantren. Ya udah, saya tuh mondok di daerah Langkat di tempat Ustadz Abdul Halim. Ustadz Abdul Halim di Langkat. Rumah 3 Johar, mondoknya di Langkat. Kabupaten Deli Serdang ke Kabupaten Langkat. Masya Allah, jauh banget ini. Ya seperti itu. Itu saya awal pertama kali mondok. Setelah itu saya di sana cuma bertahan sekitar 2 bulan. Yang awalnya kan saya masih kecil juga kan, masih kecil bocil nggak tahu apa-apa. Saya nangis gara-gara nggak pandai nyuci baju. Terus setelah 2 bulan 3 bulan saya di sana nggak betah, saya pulang. Dan di situ saya status sekolah SMP biasa, tapi ya kalau dibilang di sini namanya itu MTS atau sekolah Islam kan. Sekolah Islam itu selama 3 tahun. Nah, setelah 3 tahun, setelah tamat sekolah itu kebetulan pas bulan Ramadan. Ketika pas bulan Ramadan ada satu ustadz yang datang ke masjid saya. Nah di situ tugas beliau tuh cuman jadi imam, ceramah, ngisi pengajian gitu doang. Ya terus dia cerita tentang pondok juga. Dia ceritakan dirinya bahwasanya beliau tuh hafiz Quran dalam jangka waktu 7 bulan. Jadi dalam jangka waktu 7 bulan beliau tuh udah menyelesaikan Al-Quran 30 juz. Waduh, 7 bulan 30 juz, 114 surah. Masya Allah, 7 bulan dapat 30 juz beliau menyelesaikan hafalannya guru beliau, ustadz tersebut. Imam yang berada di sana tersebut. Terus. Nah, terus di situ beliau bilang beliau tuh 12 bersaudara. Nah, di antara 12 bersaudara itu, dan di antaranya 5 sudah menjadi hafiz Quran termasuk salah satu beliau. Nah di situ beliau pertamanya menawari saya pondok juga, karena juga beliau mempunyai pondok kan di daerah Tembung kan. Beliau nawari pondok. Terus karena beliau juga masih
ibaratkan masih terlalu muda lah ya kan untuk menjadi ustadz. Jadi sifat beliau tuh masih kayak kita ya kan, jiwa-jiwa muda, suka ngobrol bareng, cerita bareng, main-main bareng gitu kan, kemana-mana bareng, sehingga saya tuh nyaman sama beliau gitu kan. Setelah saya nyaman, ya sudah, ketika beliau taskil saya lagi untuk mondok, ngajak mondok lagi, cerita tentang mondok lagi, saya masih ada terkesan lagi untuk mondok, sehingga saya putuskan saya mondok. Padahal waktu itu saya udah mendaftar ke sekolah tempat saya tuh, SMA, namanya SMA Roket Sari. Saya udah daftar tuh. Hari Seninnya saya masuk untuk sekolah pertama kalinya, tapi saya cancel. Jadi hari Minggu saya itu datang ke Tembung untuk ilmu di Tembung mondok. Jadi udah daftar mau sekolah umum, kemudian apa kena ya Allah kasih hidayah, Allah ubah hati tuh dibolak-balik kenal Allah Ta'ala, belajar ilmu agama masuk pesantren gitu ya. Oh Masya Allah ya, udah daftar nih hadirin, daftar masuk ke sekolah umum gitu kan di Roket Sari sana. Tiba-tiba Allah kasih hidayah dan masuk ke dalam pondok pesantren. Jadi singkat cerita nih Bang Dani, singkat cerita. Jadi selama Bang Dani mondok, dari pertama kali dulu mondok di Langkat, dan sekarang ini kan Bang Dani udah hijrah gitu yang ceritanya, katanya udah hijrah. Jadi sekarang apa yang menyebabkan Bang Dani hijrah dari Langkat pindah ke pondok yang sekarang ini? Coba kasih tahu dulu dengan singkat. Yang menyebabkan saya pindah ya, kalau di Langkat tuh ya, yang pertama karena jauh. Terus ya walaupun sana dekat sama saudara sih, awalnya jauh. Yang kedua, yang pertama karena saya masih bocil gitu kan, nggak tahu apa-apa. Bahkan saya sana nelpon orang tua, nangis karena nggak bisa nyuci coba. Lucu nih guys, lucu. Mondok nggak bisa nyuci, nangis, bocil, pulang nelpon orang tua. Aduh, tapi nggak apa-apa. Memang di masa-masa dimana kanak-kanak itu kan nggak bisa apa-apa, menangis ngadu orang tua. Tapi beliau ini luar biasa gitu. Ada keberanian untuk nuntut ilmu agama, keluar dari rumahnya jauh-jauh, menetap dan nggak pulang. Terus selanjutnya? Terus setelah itu karena saya nangis terus, sakit terus karena masih bocil ya, nggak betah lah gitu kan, sehingga akhirnya saya putuskan untuk pulang ke rumah terus sekolah. Nah setelah itu masuk pondok kedua di Tembung kan, di tempat ustadz yang pertama, di ustadz yang tadi yang iman sama saya. Di situ saya nggak betah. Yang pertama awalnya saya betah sih sebenarnya, saya betah. Terus ketika itu mau penjengukan tuh, ketika di tanggal 23 bulan 11 tuh, 23 bulan 11 lah kan, bulan 11 saya nelpon tuh sama orang tua saya. Saya bilang, Bu, kapan jadi datang nggak gitu kan. Terus jadi, saya bilang, sama bapak nggak? Terus ibu saya bilang, kayaknya nggak, soalnya kalau bisa sama bapak pastinya mahal ongkos gitu kan, jauh mahal gitu kan. Ya sudahlah kalau gitu. Terus ibu saya ngomong lagi, kalau gini aja, kamu udah keluar aja dari situ. Yang pertama jauh, yang kedua ya kan di sana mahal gitu kan. Ya inti dari semua ini ekonomi lah, masalah ekonomi gitu kan. Nah, saya bilang ya sudahlah, saya nur aja kalau memang itu permintaan ibu, saya nur aja. Ya sudah, ketika pas tanggal 23 tuh bulan 11 orang tua saya datang. Disitulah saya izin keluar sama guru-guru saya, pengasuh saya. Ya karena jauh dan masalah ekonomi juga. Ketika saya keluar dari sana, saya seminggu di rumah. Seminggu saya di rumah, saya nggak tahu nih mau masuk pondok mana lagi, bingung. Tiba-tiba bapak saya ngomong sama saya, Bang, kalau nggak kamu masuk pondok di tempat kan bapak aja. Saya bertanya, oh di mana gitu kan? Oh itu daerah Bangun Purba, di Bangun Purba. Oh Bangun Purba gitu. Ya sudah, kita coba cek gitu kan. Singkat ceritanya saya cek, itu saya ngecek tuh hari Kamis. Hari Kamis saya datang ke Bangun Purba, jumpa langsung sama yayasannya. Ngomong saya yayasannya, kebetulan yayasannya itu ya Al Ustadz Rahimullah. Al Ustadz Rahimullah, Masya Allah, ini yayasannya ya. Itu saya bertemu dengan yayasan, ngobrol langsung, berbincang-bincang, tanya-tanya. Terus beliau mengizinkan saya masuk. Beliau bilang, ya sudah kalau kamu masuk, datangnya hari Jumat pagi. Ya sudah, saya ke rumah. Singkat cerita saya masuk ke sini. Nah, saya masuk sini, ya sudah, mulai dari Jumat pagi sampai saat ini saya mondok. Dan alhamdulillah sampai sekarang ini saya betah banget di rumah Tafiz Bangun Purba ini, dikarenakan yang pertama beda dari pondok-pondok yang sudah saya rasakan, apalagi ya ustaz-ustaznya lah kan baik semuanya, kesabarannya itu tinggi. Masalah. Jadi rumah Tafiz ini yang dibangun Purba, kalau boleh tahu namanya apa gitu?
Nama sekarang tempat yang kamu pelajari ini, tempat kamu menuntut ilmu ini, sekarang namanya Rumah Tahfiz apa gitu? Oh, sekarang Rumah Tahfiz Al Furqon, Desa Bangun Purba. Desa Bangun Purba, Kabupaten Deli, Serdang, Sumatera Utara. Masya Allah. Jadi nih Bang Dani nih saya mau nanya. Jadi selama abang mondok di sini gitu loh, di Rumah Tahfiz Al Furqon Bangun Purba ini, kira-kira izinnya gitu, sudah mendapatkan berapa juz? Nah, kalau ini ya, hmm, mohon maaf, saya hanya bisa jawab kisi-kisi doang ya kan. Saya di sini selama di sini ya sekitar udah 2 tahun 1 bulan lebih lah kan, lumayan lama. Tapi alhamdulillah masih sedikit hafalan saya. Tawaduk banget nih, sikitnya piro gitu. Sikitnya berapa? 20 juz ya sikit ya kan, 15 juz ya sikit. Bisa jadi ini udah 29 juznya Din. Jadi beliau ini perjalanan hidupnya Masya Allah banget ya. Hijrah dari rumahnya keluar untuk nuntut ilmu agamanya Allah Subhanahu wa taala, belajar ilmunya Rasulullah SAW. Dari Langkat ke Tembung, kemudian sekarang ke Bangun Purba, pindah kemari. Yang saya agak dekat dari rumahnya sedikit lah, kurang lebih perjalanan 1 jam. Jadi Bang Dani, singkat cerita nih, saya mau bertanya ini, kira-kira udah ada belum calon pendampingnya? Oh, kalau masalah calon lah ya, gimana ya? Kalau bang untuk penyemangat doang ya ada lah. Masya Allah, penyemangat nih guys. Real penyemangat. Bentar lagi calon nih, calon akan ditaruhkan ini. Kalau model-modelnya sekarang yang udah pemuda-pemudi hijrah itu dia modelnya nggak pacaran, tapi ta'aruf. Pacarannya kapan? Setelah menikah ya Bang Dani ya? Cocok. Masya Allah. Jadi kira-kira nih penyemangatnya tinggalnya di mana gitu? Maksudnya dia sekarang kegiatan apa gitu juga? Ya kalau masalah kegiatannya saya sama seperti saya juga seorang pelajar atau ilmi. Ya, kayak saya juga lah pelajar santri biasa. Nanti biasa insyaallah. Ya kita doailah semoga langgeng sampai memang Allah jodohkan kepada mereka. Jadi Bang Dani nih, nah izin nih saya nak requestan minta permohonan sedikit aja nggak susah kok. Jadi berhubung Bang Dani sekarang di basicnya Quran, bolehkah saya minta ngaji sedikit aja? Saya baca nanti Bang Dani sambung sedikit aja, boleh ya? Insyaallah ya. Sedikit aja nggak apa-apa ya, ya. Ya permisi ya. Kita request sama Bang Dani untuk merotol sedikit saja request. Saya pun nggak pandai juga nih. Saya mau belajar juga, ingin dengeri ngaji merotolnya dari Bang Dani ini. Biasa orang-orang yang ngambil khusus tahfiz Quran ini, masya Allah bacaannya kayak Tol Junaid, Pandi Bernada, bacaannya fasih. Masya Allah lah. Kita dengar sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuruni adhkurukum washkuruni wala takfurun. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was salah. Innallaha ma'as sabirin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya aja ya, saya ulang. Fadhkuruni adhkurukum washkuruni wa la takfurun. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was salah. Innallaha ma'as sabirin. ولا تكونوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. صدق الله العظيم. Masya Allah, terharu saya dengarnya.
Beliau nih memang orang tawadu, suaranya aja lembut apalagi hatinya kan. Masya Allah. Bang Dani nih, nama lengkap Ramdhani Ramadan. Ramadhani dari Tiga Johar nih. Tiga Johar di mana itu Bang? Nama kabupatennya apa? Kabupaten Deli Serdang. Deli Serdang. Oh, Tiga Johar rupanya masih Deli Serdang hadirin. Kalau mau jumpa beliau datang ke Tiga Johar Deli Serdang itu. Di sana itu terkenal apa? Jembatan apa namanya? Titik gantung. Di sana titik gantung Tiga Johar tuh. Kabupaten Deli Serdang ya. Jadi mungkin inilah berbincang-bincang kita, sharing time kita di malam hari kepada saudara kita yaitu Bang Ramadhani. Baik Bang Ramadhani, ini sudah disediakan nih sama panitia minuman untuk bisa diminum. Jangan lupa baca doanya ya Bang Dani ya. Ya, sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Ya, terima kasih kepada Bang Dani sudah menyempatkan waktunya untuk datang ke acara kita pada ini. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.